بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kembali kita melanjutkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Adab, bab istihbabu tahnikil mauludi inda wiladatihi wa hamlu ila salihin yuhannikuhu wa jawaza tasmiyatu yawma wiladatihi wa istihbabu tasmiyah bi Abdullah wa Ibrahim wa sair asma'il anbiya alaihi salam. Anjuran untuk mentahnik anak yang baru lahir ketika dia lahir dan membuatnya kepada orang yang soleh untuk mentahniknya, dan bolehnya memberi nama anak itu pada hari dia lahir, dan dianjurkan untuk diberi nama dengan nama Abdullah dan Ibrahim dan seluruh nama para nabi. Kita sudah membaca hadis yang pertama di mana Anas bin Malik membawa Abdullah bin Abi Talha Al-Ansari, yaitu anak atau adik seibu bagi dia, kepada Rasulullah SAW ketika dia lahir. Lalu Nabi mentahniknya. Hadis yang kedua, dan ini belum kita ambil faedah-faedahnya. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Ibnu Aun an Ibn Sirin an Anas bin Malik qala kana ibnun li Abi Talha yashtaki fa kharaja Abu Talha fa qubida as-sabi falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni. قالت سليم هو أسكن من مكان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قال واروا الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. ولد غلاما فقال لي أبو طلحة يحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي وبعثت معه بتمرات أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعل في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia berkata, ada seorang anak miliknya Abi Talha sakit. Fa kharaja Abu Talha keluar dari rumahnya dalam keadaan anaknya masih kecil itu sakit. Fa qubida as-sabi, anak tadi wafat pada malam itu. Falamma raja Abu Talha, ketika Abu Talha kembali ke rumah, lalu dia bertanya, ma fa'ala ibni, bagaimana keadaan anakku?
Qalat Ummu Sulaim yaitu istrinya, dan itu adalah ibunya Anas bin Malik. Huwa askanu mimma kan. Dia lebih tenang dari sebelumnya. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan makanan malam kepada Abu Talhah. Lantas Abu Talhah pun makan. Thumma asaba minha. Kemudian Abu Talhah pun menggauli istrinya. Falamma faragha, setelah selesai sebuah kebutuhannya, qalat, lalu Ummu Sulaim mengatakan, waru as-sabi, perlihatkanlah bayi itu, yakni bayi yang sudah meninggal dunia. Jadi diinformasikan kepada suaminya bahwa anaknya ini sudah meninggal dunia, dan itu baru diinformasikan setelah semua kebutuhan suaminya dipenuhi, termasuk ya kebutuhan biologisnya. Falamma asbaha Abu Talha, ketika pagi hari Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau kisah yang terjadi. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'rastumul lailah? Apakah kalian berhubungan intim malam tadi? Qala na'am. Qala na'am, iya. Dia katakan ya. Qala Allahumma barik lahuma. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi mereka berdua. Fawaladat ghulaman, dari hubungan mereka itu lahirlah seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talhah, lalu Abu Talhah mengatakan kepadaku, kata Anas, yahmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa ni anak sampai engkau membawanya kepada Nabi. Fa'ata bihi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas membawa anak tadi atau bayi tadi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'athat ma'ahu bitamarat. Ummu Sulaim mengirim juga bersama Anas itu korma, beberapa korma. Fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bayi tadi. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ama'ahu syai'? Ada enggak sesuatu sama dia? Qalu na'am. Mereka mengatakan, ya, tamaratu, yaitu beberapa kurma. Fa'akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengambil kurma tersebut. Famadaghaha, lalu Nabi mengunyahnya. Thumma akhadhaha min fihi, lalu Nabi ambil dari mulutnya. Faja'alha fi fis-sabi, lalu Nabi letakkan kurma tadi di mulutnya sabi. Fahannakahu, lalu dia oleskan. Ya, tahnik itu oleskan ke gusinya. Wasammahu Abdullah, lalu Nabi memberi nama anak itu dengan Abdullah. Imam Nawawi dia menjelaskan, qaulu fi riwayat ats-tsaniyah, ungkapan di dalam riwayat yang kedua, yaitu yang kita baca sekarang, inna sabiyya lamma mata faja'a abuhu Abu Talhah sa'ala Ummu Sulaim wa ya ummu sabi ma fa'ala sabi. Ketika anak yang sakit tadi meninggal dunia, anak dari Abu Talhah, lalu bapaknya yaitu Abu Talhah datang bertanya kepada Ummu Sulaim yang dia adalah ibu dari Sobi ini, ibu dari anak ini. Ma fa'ala Sobi, bagaimana keadaan si bayi? Qalat, dia mengatakan, huwa askanu mimma kan. Dia lebih tenang dari sebelumnya.
Faqarbat ilaihi al-asya, lalu Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam kepada Abu Talha. Wa ta'asya thumma asaba minha, kemudian dia makan malam, kemudian dia berhubungan intim dengannya. Falamma faragha, setelah selesai, qala waru sabi. Ya, waru sabi bukan memperlihatkan, tapi udfunuhu faqad mat. Ya, kata Ummu Sulaim, kuburkanlah bayi ini, maksudnya dia sudah meninggal dunia. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, manaqibu li Ummi Sulaim min azim sabriha wa husni ridaha bi qada'illahi ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat kemuliaan dan keutamaan Ummu Sulaim. Dari sisi apa keutamaannya? Azimu sabriha, kesabaran yang sangat tinggi. Sangat besar kesabarannya. Dari mana kita lihat? Bayinya meninggal dunia, perempuan nih. Bayinya meninggal dunia, tapi tidak ada terjadi perubahan apapun pada dirinya. Ya? Orang yang kondisi seseorang dengan keadaan musibah itu ada 4. Yang pertama az-zajr, atau yang pertama as-sakht, tidak menerima, murka. Yang murka ini biasanya bagaimana? Yang mulai dengan bentuk kegiatannya, memukul-mukul badannya, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada kesabaran di dalamnya. Kata Nabi, laisa minna man darbal hudud wa syaqqal juyub. Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul wajah dan merobek-robek baju. yakni sikap menghadapi musibah. Dan itu menunjukkan protesnya terhadap musibah yang menimpa. Terkadang ya, kepalanya dibentur-benturkan ke dinding, badannya diguling-gulingkan, ya. Itu orang yang tidak menerima musibah dan protes. Yang kedua adalah bersabar. Orang yang bersabar ini berat, rasa beratnya, tapi dia bertahan untuk tidak mengatakan apa-apa, kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Mungkin boleh jadi masih ada bentuk pengaruh pada tubuhnya. Mungkin dia menangis. Menangis itu tidak ada masalah. Menangis itu adalah dari hati. Ya, kasih sayang. Sebagaimana Nabi SAW ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia, melelehkan air mata. Lalu para sahabat keheranan, ini ada apa nih Rasul? Sebagian mereka menganggapan bahwa sabar itu tidak boleh ada air mata pun yang keluar, enggak. Ya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya wa Ibrahim, hati ini memang bersedih atas kepergianmu wa Ibrahim. Mata pun berlinang. Dan tidaklah kita mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb. Nah, di sini ya, sabar itu. Kemudian yang ketiga, ridha. Ridha menerima musibah. Ulama mengatakan kalau ridha ini ada musibah atau tidak ada musibah sama bagi dia. Keadaan musibah itu tidak memberikan pengaruh, sama aja ada musibah atau tidak ada musibah. Karena dia sudah ridha. Yang keempat dari ini tingkat yang tinggi. Apa? Bersyukur. Ya,
bersyukur ketika dapat musibah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa ini Allah mencintainya. Dia tahu ini adalah mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Ummu Sulaim ketika anaknya ini meninggal dunia, anaknya bayi, anak dia. Dia bersabar. Ya, ketika suaminya datang, bukan itu yang dikeluhkannya. Ya, kalau kita kan baru datang dari tugas, yang pertama ditanya gas hi abi, ya, kok garam lagi, ya keluh kesah. Ya. Ummu Sulaim tidak. Malahan dia suguhkan makanan seakan-akan enggak ada yang terjadi. Ketika ditanya, "Ba ada anak ambo cenya." Lebih tenang. Iyalah, dia sudah meninggal dunia tentu lebih tenang. Enggak ada keluhan, enggak ada nangis. Malahan rasa Abu Talha itu betul-betul merasakan nyaman gitu. Sehingga habis makan, mereka tidur, bahkan mereka hubungan intim. Ya kalau orang yang pikirannya enggak tenang, enggak akan mungkin dia hubungin intim gitu lah. Ya. Wa husnu ridhaha biqada'illah. Yang kedua, ya, keriduannya yang indah. Keriduannya yang baik terhadap menerima ketetapan Allah. Sabarnya yang tinggi, dia meridha terhadap ketetapan Allah. Ini menunjukkan poin yang kedua, kemuliaan dan keutamaan Ummu Sulaim. Yang ketiga, jazalatu aqliha fi ikhfa'iha mautihi ala abihi fi awwalil lail liyabita mustarihan bila huznin ثم عشته وتعشت ثم تصنعت له وعرضت له بإصابته فأصابها. Akal Ummu Sulaim yang luar biasa. Ya. Logika yang dimiliki oleh Ummu Sulaim ini yang luar biasa, kecerdasannya yang luar biasa di dalam menyembunyikan kematian anaknya kepada bapaknya. Pada malam pertama datang itu. Malam kejadian. Sabar itu di mana? Kata Dahmadis, letak sabar itu pada awal kejadian. As-sabru inda sadamatil ula. Yani mengukur kesabaran atau menilai kesabaran itu adalah di awal kejadian. Bukan di akhir kejadian. Ya ini sudah lama jadi, dia sudah menyerah diri sebenarnya. Apalagi tidak ada yang harus dianukan, harus menyerah diri dia. Tapi sabar itu awal kejadian. Bagaimana awal kejadian itu? Berat. Di sini kita diuji. Ya, dan kesabarannya di situ. Nah, Ummu Sulaim pada awal kejadian ini datang suaminya. Ya, betul-betul dia bersabar.
Untuk apa gunanya yang ini? Ya, agar pada malam itu suaminya betul-betul bisa mengambil kenyamanan dan bisa beristirahat tenang, bisa dia tidur tanpa ada membawa rasa kesedihan. Ya. Diberi makan, disuguhkan, menyiapkan makanan malam bersamanya. Kemudian si istri pun berdandan, mendandani dirinya, ya, dan berhubungan dengan suaminya. Ini luar biasa, luar biasa. Karena sedih itu menyibukkan hati. Kalau hati sudah sibuk, tidak ada. Ya, maaf, yang sudah dewasa lah. Kalau hati sudah sibuk, tidak ada pikirannya untuk ya bisa hubungan intim. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat ketika berita Alu Ja'far bin Abi Talib, ya, yang mati syahid di dalam peperangan. Apa kata Nabi? Isna'u li ahli Ja'far at-ta'am fa innahu atahum ma yushghiluhum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena mereka ditimpa oleh sesuatu yang menyibukkan mereka. Ya, baru berita mati syahidnya Ja'far dalam perang. Lalu Nabi suruh para sahabat membuatkan makanan untuk keluarga yang meninggal dunia. Kenapa? Karena dalam keadaan sedih itu hati sibuk. Gak bisa buat apa-apa. Nah, Ummu Sulaim bagaimana dia betul-betul luar biasa bisa menyembunyikan ya, kondisi itu sehingga suaminya betul-betul merasa nyaman malam itu. Ummu Sulaim yang luar biasa, yang bisa menyembunyikan baik dalam bentuknya dan sikapnya. Sehingga pun dia berdandan untuk suaminya sehingga mereka ya, berhubungan suami istri pada malam itu. Wa fihi, di dalam hadis ini juga isti'malul ma'arid indal hajati. Di dalam hadis ini juga bolehnya menggunakan kalimat-kalimat sindiran ketika dibutuhkan. Ya, bukan to the point gitu. Tapi ungkapan yang lain seperti ya, beliau mengatakan huwa askanu mimma kan. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Fa innahu kalamun sahih. Ya, ungkapannya benar, sangat benar. Ma'annal mafhum minhu annahu qad hana maraduhu wa sawla wa huwa fil hayah. Ya, bahwasanya bisa dipahami dari ungkapan ini bahwasanya rasa sakitnya sudah mulai agak berkurang gitu ya. Dan dia masih hidup. Itu yang terpikir. Ya, sementara pada hakikatnya dia adalah sudah meninggal dunia gitu. Wa syarat al-ma'arid al-mubah an la yudayya min biha haqqu ahadin wallahu a'lam. Di
disyaratkan dan menggunakan kata kalimat-kalimat sindiran yang dimubahkan atau yang dibolehkan, sindiran yang dibolehkan agar tidak digunakan untuk menghilangkan hak orang lain. Ya, kalau ungkapan-ungkapan sindiran ini untuk mengicuh orang kerja, ya, menghilangkan hak-hak orang, itu tidak boleh, haram. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rastumul lailah wa huwa biskanil ain wa huwa kinayatu 'anil jima'. Apakah kalian berpengantin enggak malam tadi? Itu kesindiran atau ungkapan kinayah, yang maksudnya kalian hubungin intim enggak malam tadi? Qala al-Asma'i wal jumhur yuqal a'rasa ar-rajul idza dakhala bi imra'atihi. Qalu wa la yuqalu fi 'aras بالتشديد الرسا وأراد هنا الوطء وسماه إعراسا. Ini ahli lughah, ahli bahasa Al-Asma'i, dia mengungkapkan dalam bahasa Arab a'rasa rajul apabila dia mendatangi istrinya, tidak dikatakan dengan arrasa. Ya. Wa hadha as-su'al lita'ajjub min sani'iha wa sabriha wa sururan bihusni ridaha biqada'illah ta'ala. Pertanyaan Nabi ini ketika Nabi mengatakan arastumul laila, pertanyaan ini adalah untuk ta'ajjub, ya, keheranan melihat kesabaran, melihat perbuatan yang dilakukan, sikap yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Takjub di atas kesabarannya dan kebahagiaannya dengan menerima ketetapan Allah. Karena melihat hal ini, Nabi mengatakan, kalian berpengantin enggak malam tadi? Kemudian thumma da'a lahuma bil barakati fi lailatihima. Lalu Nabi SAW mendoakan keberkahan pada malam mereka itu. Fastajaba Allah Ta'ala doa. Lalu Allah kabulkan doanya Rasulullah. Ya, hubungan mereka itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahannya apa? Hubungannya membuahkan hasil. Wa hamalat bi Abdullah bi Abi Talhah. Lalu Ummu Sulaim hamil dengan mengandung Abdullah bin Abi Talhah. Wa jaa min auladi Abdullah, anak-anak dari Abdullah ini, ya, ada Ishaq wa ikhwatihi at-tis'ah salihina ulama. Ada Ishaq dan saudara-saudaranya 9 orang, semuanya ada ulama. Ya, orang-orang yang soleh, ulama. Ini dari apa nih? Dari keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka berdua didoakan, akhirnya melahirkan seorang anak, dan anak itu pun ya diberikan keberkahan dan lahir pula dari hasilnya ya anak-anak keturunan yang soleh. Dan begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya suka mendoakan keberkahan. Para sahabat apabila pada hari mulai panen, mereka membawa buah itu diambil, lalu datang kepada Nabi. Lalu Nabi doakan, ya, keberkahan untuk buah itu.
Maka karena itu keberkahan, salah satu cara kita mendapatkan keberkahan adalah doa. Kalau kita punya usaha, doakan keberkahan usaha kita. Kita punya kebun, punya apa. Selalu mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abdullah bin Ibnu Barrad al-Asy'ari wa Abu Quraib qalu haddatsana Abu Usama an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa qala wulida li gulamun fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamr. Dengan sanad kepada Abi Musa. Abu Musa dia mengatakan, Abu Musa Asy'ari. Dia mengatakan wulida li gulam. Ya. Lahir bagiku seorang anak laki-laki. Fataituhu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pun membawa anak ini kepada Nabi. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi beri nama anak ini dengan Ibrahim. Wa hannakahu bitamr. Lalu Nabi mengoleskan kurma yang sudah dikunyah di gusi anak tersebut. Pada hadis ini fihi at-tahnik wa ghaira mimma sabaqa fi hadis Anas. Bahwasanya anak ini ditahnik. Ya, tahnik itu adalah kurma yang dikunyah. Lalu setelah hancur, ya halus, kemudian dioleskan, masukkan ke mulut anak tadi, kemudian dioleskan. Wa fihi, di dalam hadis ini juga jawazu tasmiyah bi asma'il anbiya alaihimussalam. Bolehnya memberi nama dengan nama-nama para nabi alaihimussalam. Waqad sabaqat al-mas'alatu wa dzakarna, yakni telah berlalu permasalahan ini dan kita telah sebutkan annal jamahir ala dzalika, jumhur ulama mengatakan demikian. Wa fihi, dalam hadis ini juga jawazu tasmiyah yaumal wiladah, bolehnya memberi nama anak pada hari dia dilahirkan walaupun belum diakikahkan. Ya, hari dia lahir sudah bisa kita beri nama. Wa fihi, dalam hadis ini juga anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam ahabul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman laisa bimani'in min at-tasmiyati bighairihima, bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ungkapan ini bukan berarti dilarang memberi nama selainnya. Tapi boleh diberi nama dengan yang lain. Walidha sumya Ibnu Abi Usaid al-madhkur ba'da hadha al-Munzir. Oleh karena itu diberi nama putra Abi Usaid dengan nama Al-Munzir. Jadi boleh nama para nabi boleh, atau nama yang lain pun boleh. Ya. Jadi tidak hanya dibatasi, namanya hanya Abdullah Abdurrahman saja. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Para ulama adalah pewaris Nabi. Apa yang diwarisi oleh Nabi?
wal anbiya wal ulama warathatul anbiya. Fa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama yuwarithul ilma. Faman akhadha faqad adha bihadzin wafir. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, tidak mewariskan harta. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, dia sudah mengambil jatah yang beruntung. Jadi tidak juga diwariskan keberkahan. Ya, berkah itu dari Allah. Dan Nabi SAW juga ya diberikan ya keistimewaan keberkahan. Maka boleh kita mengambil bekas-bekas dari Rasulullah. Rambutnya atau yang lain. Adapun selainnya tidak. Adapun doa keberkahan itu adalah permohonan doa. Kalau kita mengatakan misalkan Ustaz doaan cik Ustaz, boleh. Ya. Ini adalah salah satu bentuk bertawasul yang dibolehkan. Yaitu bertawasul dengan doa orang yang soleh, yang kita anggap soleh. Ya, bukan mencari minta berkah, tapi meminta didoakan agar diberikan keberkahan oleh Allah. Ya, jadi jangan kita kata cari keberkahan je lah, tapi kita minta doakan. Kalau begitu, kalau doakan boleh. Siapa yang kita anggap sebagai orang yang soleh, yang doanya dikabulkan, kita boleh memohon supaya dia mendoakan kita. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, tapi saya melihat orang di Jawa itu sangat sekali. Kita kemarin pameran itu, ya ada ibu-ibu misalkan bawa anak, Ustaz, tolong doakan ya, doakan berkah, doakan berkah. Doakan anaknya. Ya mereka Masya Allah ya, berusaha untuk bisa supaya anaknya dapat baik. Ya, tapi ya saya melihat terlalu berlebihan. Ya. Adapun untuk supaya minta didoakan yang lain yang kita anggap soleh, ya baik. Ya, kita lihat saat kita misalkan orang yang rajin ibadah, kita minta tolong doakan anak saya. Ya, supaya dia menjadi orang yang baik, supaya diberikan keberkahan. Tolong doakan cucu saya dan yang lainnya. Ya, itu boleh. Ya, itu boleh. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.